Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi informasi yang saya ketahui tentang telinga. Ya, apa yang kita ingin lakukan jika kita ingin mendengar sesuatu dengan lebih jelas? Yaitu kita pasti akan mengarahkan telinga kita ke arah sumber suara itu. Dan kita juga akan menghilangkan penghambat yang menghalangi kita untuk mendengar. Misalnya kalau bagi para wanita akan disisihkan rambutnya untuk memudahkan mendengar informasi. Yang menarik adalah saya mencari tahu ternyata telinga kita antara sisi kanan dan kiri itu fungsinya berbeda. Dicari tahu ternyata telinga kanan itu berfungsi untuk mendengarkan kata-kata, mengolah bahasa, dan terhubung dengan otak sebelah kiri. Ternyata fungsinya menyilang begitu ya. Sedangkan telinga kiri kita fungsinya itu lebih kepada mendengarkan nada-nada, suara musik, emosi, dan itu akan berhubungan dengan otak sebelah kanan. Jadi mereka fungsinya menyilang. Nah, kalau misalnya kita mendengar kata-kata dengan menggunakan telinga kiri, itu akan susah untuk dicerna oleh otak karena bukan itu fungsi utamanya. Harusnya kita menggunakan telinga kanan kita. Itulah sebabnya kalau misalnya kita memegang handphone untuk mengangkat telepon yang masuk, rata-rata kebanyakan dari kita akan mengangkatnya dan meletakkannya di telinga kita sebelah kanan. Betul ya, ada yang sama dengan saya. Dan ketika kita letakkan di sebelah kiri untuk mendengar suara telepon yang masuk itu, kata-kata dari orang yang berbincang dengan kita, maka akan seperti agak ada keterlambatan suara yang kita olah di otak kita. Karena memang telinga kiri bukan fungsinya untuk itu. Nah, jika kita ingin membuat anak kita untuk lebih cepat mendengar informasi dari guru misalnya, ada baiknya anak kita itu duduk di kursi yang telinganya mengarah ke arah suara guru sebelah kanan. Namun, jika kita ingin anak kita senang untuk dan mudah belajar musik, biarlah ia akan duduk di arah mana sumber musik itu berasal. Luar biasa bagaimana Tuhan menciptakan telinga kita untuk mendengar dengan fungsinya masing-masing. Saya bersyukur Tuhan telah menetapkan fungsi dari organ-organ di tubuh kita untuk hal yang paling baik bagi kita. Ini hal yang saya syukuri, saya berharap Anda juga dapat bersyukur mulai dari hal yang kecil atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita rasakan. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini 11 Maret dengan judul Ketergantungan pada Allah. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian yang terakhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penjelasannya, pelajaran pertama yang harus diajarkan adalah pelajaran ketergantungan pada Allah. Sebagaimana bunga di ladang yang memiliki akar di tanah memerlukan udara, embun, hujan, dan sinar matahari. Begitu pula kita harus menerima dari Allah apa yang menghidupkan jiwa. Kehadiran Allah dijamin bagi orang Kristen. Batu karang iman ini adalah kehadiran nyata Allah. Yang paling lemah bisa bergantung padanya. Mereka yang mengira dirinya paling kuat bisa jadi paling lemah, kecuali bergantung pada Kristus, menjadikan mereka layak dan tepat guna. Inilah batu di mana kita bisa membangun dengan baik. Allah itu dekat dalam pengorbanan penebusan Kristus, dalam pengantaraannya, dalam pemerintahannya yang penuh kasih dan lemah lembut atas gereja. Sambil duduk di tahta kekal, ia mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Selama anggota jemaat menyerap air dan nutrisi dari Yesus Kristus, dan bukan dari nasihat dan pendapat serta metode manusia, jika memiliki keyakinan akan kedekatan dengan Allah di dalam Kristus, mereka menaruh seluruh kepercayaan kepada Dia, maka mereka akan memiliki hubungan penting dengan Kristus, sebagaimana ranting
berhubungan dengan batang pohon. Jemaat didirikan bukan karena teori manusia atau rencana dan formula panjang dan rumit, namun tergantung pada Kristus sebagai kebenaran mereka, dibangun atas iman di dalam Kristus, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kekuatan dari setiap jiwa ada di dalam Allah, bukan di dalam diri manusia. Ketenangan dan kepercayaan harus menjadi kekuatan bagi mereka yang menyerahkan hatinya kepada Allah. Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja kepada kita, namun minat yang lebih kuat daripada kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Juru selamat kita telah membeli kita dengan penderitaan dan kepedihan manusia oleh hinaan, celaan, penganiayaan, caci maki, penolakan, dan kematian. Ia sedang mengawasi engkau, anak Allah yang gemetar. Ia akan membuat engkau aman di bawah perlindungannya. Kelemahan kita dalam sifat manusia tidak akan menghalangi akses kita kepada Bapa Surgawi karena Dia, Kristus, mati untuk menjadi perantara bagi kita. Sebagaimana judulnya hari ini, ketergantungan pada Allah. Allah mau aplikasi kita hari ini supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Kita terus meminta pertolongan dari Tuhan, kuasa darinya. Karena kalau kita bergantung pada kekuatan kita manusia yang terbatas ini, kita akan sedih dan juga merasa kecewa. Tapi kalau kita meminta pertolongan Tuhan yang memiliki kuasa atas alam semesta, kita tidak akan kecewa. Karena Tuhan selalu menyediakan pertolongannya bagi siapa saja yang meminta. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak kita untuk terus berdoa. Hari ini ketika saya mengunjungi mertua saya, ibu mertua saya bercerita berbagi kesaksian tentang kuasa doa. Beliau merupakan salah satu tua-tua jemaat pionir mula-mula ketika jemaat kami dibentuk. Dan beliau bersaksi bagaimana awal mula ketika berdoa memohonkan untuk meminta lahan kepada pemerintah bagi gereja untuk boleh dibangun. Bahwa ketika ia bersama dengan satu ibu yang lain datang untuk melapor kepada pemerintah memohonkan untuk lahan gereja, ketika mereka terus berdoa di dalam hati, yang tadinya diminta seukuran A, malah dikasih lebih dari ukuran yang diminta oleh pemerintah. Itulah kuasa Tuhan, kuasa doa dari umatnya yang meminta kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Mari terus kita gunakan waktu kita untuk berdoa. Jika ada di antara Anda yang turut ingin menyampaikan pokok-pokok doanya yang dapat kita doakan bersama, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan esok hari bacaan renungan pagi kita selanjutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.